Saya bersyukur bisa ada bersama Bapak Ibu. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun buat Mahanaim Community Church. Saya percaya Tuhan yang sudah memulai gereja ini 26 tahun yang lalu, Dia akan meneruskannya dan akan terus membuat gereja ini bertumbuh dan memberkati jiwa-jiwa semakin luar biasa. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini hari ulang tahun luar biasa. Ya, ini juga hari kita masih merayakan tahun baru Imlek ya. Jadi Kyonghee, selamat tahun baru, selamat menikmati musim yang baru. Ya, pas tanggal 14 Februari juga hari kasih sayang, kita saling mengasihi. Ya, terima kasih, kita juga bersyukur karena hambanya Bapak Pendeta Agus ya sudah bersama kita pulih sehat ya, sekalipun sempat melewati dirawat di rumah sakit, tapi hari ini sudah sehat. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, karena Bapak Gembala semua pengerja keluarga baik ya. Jadi Bapak Ibu juga yang di rumah, saya mendorong Anda, kalau Anda pada usia yang range yang boleh beribadah, siapkan hidup Anda untuk beribadah di gereja, karena gereja sangat aman untuk ibadah. Ya, kita harus berusaha mencari Tuhan. Saya mendorong Anda, siapkan diri Anda karena akan berbeda ibadah di rumah dengan di gereja. Ya, tapi kalau memang saudara kurang enak badan, tetap di rumah. Ya, jadi ya, tapi yang bisa saya mengundang untuk beribadah kembali di gereja. Nah, gereja sudah diperlakukan dengan sangat baik, cuci tangan, pakai masker, disinfektan secara rutin, dan seterusnya. Nah, saya heran kadang ada anak-anak Tuhan kalau ke gereja takut, tapi kalau ke pasar berani. Kalau ke rumah makan ya, padahal di rumah makan itu lebih berbahaya. Karena orang makan kan ada yang pakai masker, buka dulu. Ya, makan sambil ngobrol, kadang ketawa-ketawa. Kita nggak tahu mejanya bekas siapa, tapi ya orang berani saja ke situ. Tapi di gereja, percaya habis ibadah semua didesinfektan dan semuanya baik. Ya, kita berdoa terus supaya pandemi segera selesai dan semuanya normal kembali, bahkan lebih dari sebelumnya. Amin. Amin. Tema hari ini adalah pure heart, hati yang murni. Coba semua berkata hati yang murni. 1, 2, 3. Hati yang murni. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dalam Mazmur 24. Mazmur Daud mulai ayat 3 sampai yang ke-6. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Bisa dibantu ditayangkan dari multimedia. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5 baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Luar biasa. Amin. Ayat 5 berkata, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu mau terima berkat dari Tuhan, amin? Amin. Ya, sekalipun hari-hari sedang krisis ekonomi, sedang pandemi di mana-mana, tapi Tuhan kita adalah Tuhan atas alam semesta dan atas surga. Dia bisa membuka tikap-tikap langit saat keadaan tidak mungkin. Dia masih bisa membuka jalan saat engkau tidak ada jalan. Dia masih bisa membuat air di sungai, ya sungai di padang gurun, gunung batu bisa keluar airnya. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang penuh mujizat. Amin. Dan dia berjanji mau memberkati. Ya, memberkati saudara. Termasuk di tengah-tengah pandemi ini.
Bahkan bukan cuma pandemi, Semarang minggu lalu kena banjir. Puri Anjas Semarang juga kena ya, Tanah Mas juga kena, berapa tempat, jemaat-jemaat banyak yang kena. Coba saya tanya yang di gereja siapa yang kebanjiran rumahnya? Oh, Pak Chandra juga ya, beberapa ya, puji Tuhan. Gereja hampir ya, tapi puji Tuhan tidak sampai naik. Yang di rumah, kalau kebanjiran angkat tangan juga. Wow, puji Tuhan ya, repot, capek, susah, mati lampu, ya kotor mana-mana, waduh, bahkan ada yang mungkin susah makan, ada harus mengungsi ke hotel, mengungsi ke rumah saudara. Nah saudara, tapi saya mau berkata bahwa di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah pandemi yang sudah 1 tahun ini, apakah Anda percaya bahwa Tuhan masih bisa berkati kita? Yang percaya angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Dia masih bisa berkati. Buat Tuhan memberkati hidup Anda. Buat terobosan mudah. Seperti tadi statement waktu kita memberi persembahan. Dia bisa memberkati berlimpah-limpah. Tapi saudara, ada syarat Tuhan mau memberkati kita. Tunjukkan ayat yang keempat tadi. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Rupanya ayat 4 tadi, syarat menerima berkat dari Tuhan, dialah siapa? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Bersih tangannya bukan sekedar kalau kita mau masuk ke rumah makan harus cuci tangan. Ya sekarang harus cuci tangan. Tapi artinya tangan yang benar, tangan yang tidak melakukan dosa, tangan yang tidak melakukan kesalahan. Tapi kita mau fokus seperti tema hari ini yaitu pure heart. Hati yang murni. Rupanya itu salah satu syarat. Ya, kalau orang yang tangannya bersih, kelakuannya bersih dan hatinya murni, itu akan diberkati Tuhan. Dan saya yakin sekalipun ada krisis, maka apa yang Anda buat? Pak Handoyo, saya nggak ada modal. Oke, Tuhan syaratnya bukan kalau kamu punya modal baru aku berkati. Pak Handoyo, saya nggak bisa buka toko karena pelanggannya habis, pelanggannya kurang, nggak bisa beli semuanya. Saudara, janji Tuhan akan memberkati bukan kalau engkau punya pelanggan. Ya, Pak Antoyo, saya sekolahku nggak tinggi, bukan masalah. Pak Antoyo, aku nggak punya kenalan, bukan masalah. Syaratnya adalah kalau kelakuanmu bersih dan hatimu murni, maka dia akan terima berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang punya. Kalau Tuhan yang punya, dia mau berikan kepada siapa, terserah dia. Dan dia berkata, aku berikan kepada yang hatinya murni. Apa artinya murni? Ayat yang keempat tadi berkata, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kalau zaman sekarang berarti dia yang tidak korupsi, dia enggak berbohong, dia tidak mark up, dia tidak membuat nota palsu. Dia tidak mencuri dari orang. Dia juga tidak punya dendam, kepahitan. Dia tidak egois. Hatinya benar-benar tulus, baik, murni, mengasihi, benar-benar mengasihi, menghormati sungguh-sungguh. Hatinya murni. Ya, A, B, B, tidak ada maksud tersembunyi. Kalau Anda bisa begitu, maka Tuhan berkata kepada malaikatnya, kirim berkat. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat, yaitu apa? Hatinya murni. Amin saudara. Syaratnya mudah. Di tengah-tengah krisis ini, bagaimana diberkati? Hati harus murni. Ya, 26 tahun gereja ini berdiri. Tuhan yang sama, seperti pada zaman Daud. Tetap sama. Dia berkata, kalau hatimu murni akan diberkati. Tapi kalau hatimu penuh rencana jahat, hatimu penuh dengan nafsu yang tidak baik, kelihatannya berhasil, tapi tunggu waktunya. Allah itu adil. Amin. Ayat yang kelima tadi berkata, dialah
yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Wow, ini hari-hari di mana banyak orang tidak berhasil melewati COVID-19, bisa kena di mana-mana. Kita bersyukur Pak Agus bisa melewatinya dengan luar biasa. Saya percaya Pak Agus hatinya murni. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Ya, sangat tulus untuk melayani saudara. Dia tinggalkan bisnis untuk melayani Anda. Saya hormat kepada hamba-hambanya. Pak Chandra juga meninggalkan bisnis untuk menjadi lebih banyak ke pelayanan. Luar biasa. Saudara, mari jaga hati. Hati yang murni membuat Tuhan tidak tahan memberkati. Sekalipun buat dunia ini, orang yang tulus, orang yang hati yang murni, itu makanan empuk untuk disikat, untuk dibohongi, untuk ditipu. Tapi saudara, jadilah orang yang tulus itu. Kenapa? Berkat bukan dari manusia, berkat dari Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang membuka berkat, tidak ada yang bisa menutupnya. Ya, jaga. Saudara-saudara yang ada kecewa dengan orang lain, segera ampuni supaya hatimu murni, supaya hatimu baik. Anda yang pernah ditipu orang, disakiti, ampuni mereka. Ya, karena Tuhan mau memberkati orang yang murni hati. Tuhan mau dekat kepada orang yang murni hati. Dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang murni hatinya. Saudara, orang yang mau mengampuni orang lain, yang mau punya hati yang tulus, Tuhan itu mau dekat. Tuhan itu gak bisa bersentuhan dengan dosa, tapi ketika Anda mau memurnikan hati, Anda bisa dekat. Anda bisa dekat dengan Tuhan. Dan kalau Anda dekat dengan Tuhan, Dia akan memberitahu banyak hal untuk melewati masalah hidupmu. Ya, tadi pagi saya khotbah beberapa hal yang sedikit beda. Ya, ini sesi kedua. Tapi waktu kita pendek, jadi saya mau ingatkan dua hal ini. Apa untungnya orang yang murni hati? Yang pertama, dia akan bisa dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia bisa diberkati Tuhan. Coba katakan, bisa dekat dengan Tuhan. 1, 2, 3. Bisa dekat dengan Tuhan. 2, bisa diberkati Tuhan. Yes. Saudara, banyak orang berkata, Pak Handoyo, bagaimana aku doa kok rasanya doaku gak didengar Tuhan. Aku rasanya kok jauh dari Tuhan. Murnikan hatimu. Ampuni orang yang salah. Kalau engkau punya niat jahat, ampuni. Kalau engkau sudah salah, minta ampun. Karena siapa yang mengakui pelanggarannya, Tuhan setia dan adil, Dia akan mengampuni dan melupakan pelanggaranmu. Amin. Sejauh timur dari barat, Dia akan melupakan kesalahanmu. Minta ampun, supaya dibersihkan dari kotoran hati itu. Dan engkau bisa dekat, engkau bisa dengar suara Tuhan. Tapi yang kedua, engkau juga diberkati Tuhan. Yakin. Hari-hari ini banyak orang yang mengejar uang karena sedang krisis. Tapi pesan saya, kalau itu jalannya tidak benar, tinggalkan. Karena kita mau berkat Tuhan, bukan berkat dari penipuan, bukan berkat dari kebohongan. Amin saudara? Amin. Ya. Berapa waktu yang kemarin saudara, saya ditawarin, Pak Handoyo kalau mau pakai cara begini, belanja begini sebagainya, bisa dapat uang. Tapi ternyata itu cara yang tricky saudara. Anda tahu secara jual beli online, pakai online itu ada beberapa trik sehingga
bisa dapat bonus padahal nggak keluar uang sebanyak itu. Pak, kalau pakai ini Bapak beli sekian dapat cashbacknya sekian. Tapi kalau kasih angka lebih gede, wow, dapat cashbacknya lebih gede lagi. Saudara, tapi saya berkata, wah ini tidak benar. Ya sudah, saya pakai standarnya saja. Tapi cashbacknya kecil, tidak apa-apa. Saudara, karena dari cashback, ya anggap bisa dapat untung 100.000, tapi tidak murni, menipu saudara. Saudara, saya pulang, di hati ada suara setan berkata, goblok ya, kamu tidak salah cuma klik bisa dapat. Tapi saya berkata, tidak, ini suara iblis. Karena Roh Kudus berkata, lakukan yang benar, hati yang murni, sekalipun dapatnya sedikit, tapi lakukan yang murni. Amin saudara, amin. Dan saudara, syaratnya kalau hati murni, pertama dekat dengan Tuhan, yang kedua diberkati Tuhan. Dan saudara, pagi itu saya putuskan, saya pakai yang biasa, nggak usah di markup, karena kalau harganya dinaikkan, saya dapat cashback lebih. Enggak, yang biasa saja. Saudara tahu enggak, malamnya ada yang memberkati saya, jumlahnya 100 kali lipat dari cashback itu. Saudara, Tuhan bisa memberkati orang yang murni hatinya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, berapa Pak? Ya, coba hitung saja kalau 100.000 kali 100. Ya, puluhan juta lah. Tuhan memberkati seketika. Hanya ketika kita murni hati. Ya, tentu berkat itu buat sesuatu yang lain juga. Tapi saya berpesan pada Anda. Hari-hari ini akan ada banyak tawaran, godaan, supaya Anda lakukan hal-hal yang cari uang dengan gampang. Tapi kalau itu enggak murni, jangan alasan aku baru butuh kok. Aku bisa kok. Semua melakukannya kok. Enggak saudara, murnilah di hadapan Tuhan. Lakukan jalan yang benar. Mungkin dapatmu cuma kecil, dapatmu cuma sedikit. Tapi kalau di jalan Tuhan, Tuhan yang bisa membuka tingkap-tingkap langit. Amin. Yes. Ini ulang tahun ke-26. Semakin tambah usia, kita harus semakin murni, makin baik. Tinggalkan semua dosa. Cari Tuhan. Tidak peduli apa kata manusia. Pedulilah apa kata Tuhan. Dan saya percaya jemaat Mahanaim, di tengah-tengah krisis ini, kau akan melihat Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Ya, akan diberkati berlimpah-limpah. Dekat Tuhan, diberkati Tuhan. Katakan apa saudara? Dekat Tuhan, diberkati Tuhan. Itu orang yang murni hati, yang gak mau kecewa. Mungkin Anda dikecewakan keluarga, dikecewakan teman, ampuni. Ada godaan, tinggalkan. Saya mau akhiri dengan kesaksian, karena saya sendiri mengalaminya bersama keluarga. Saya 4 bersaudara, saya paling kecil. Ya, saya paling kecil. Ada kakak saya di atas saya itu perempuan, 2 tahun di atas saya. 2 tahun di atas saya. Namanya Melan, ya, Cik Melan. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena hidupnya sempat terpuruk tapi Tuhan angkat. Ya, sempat tidak diperhitungkan seperti Daud yang ngarang Mazmur 24 tadi.
Daud itu ketika kakak-kakaknya mau diurapi jadi raja, dia ditinggalkan saudara. Dilupakan oleh bapaknya. Tapi ketika Samuel mau mengurapi Eliab, karena Eliab itu anak pertama, anak sulung, gagah besar, sudah prajuritnya Saul. Tapi Tuhan berkata, jangan, bukan dia yang kupilih. Manusia memandang ya yang dilihat mata. Tapi Tuhan memandang hati. Tuhan melihat hati. Hatinya tidak terpilih. Hatinya tidak sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Enggak murni. Sehingga Eliab dan semua saudaranya, 7 kakak-kakak Daud tidak terpilih. Tapi Daud yang sudah dilupakan, disepelekan, tidak dianggap oleh kakak-kakaknya, tidak dianggap oleh orang tuanya, ada di padang gembala. Tetap Tuhan pilih. Kenapa? Orang yang murni hati itu, dia bisa dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, enggak ada yang tersembunyi, enggak ada yang bohong. Mungkin Anda bergumul tapi Anda pilih murni hati, Tuhan melihat. Dan yang kedua, Tuhan akan memberkati. Pengurapan jatuh kepada Daud, pada dia ada di luar sana. Nah, di keluarga kami itu, ya bukan sombong tapi biasanya pinter-pinter ya, dapat juara-juara kelas. Nah termasuk cicit saya yang kedua ini, ya dua tahun di atas saya ini, Cik Melan ini. Tapi suatu kali satu peristiwa, ketika dia masih kecil saudara, dia panas, agak tinggi, lalu semakin tinggi, lalu sudah tinggi, sedang demam tinggi, ada cicak di atas dinding saudara. Biasanya cicak nangkap nyamuk, tapi ini sekarang cicak di situ, cicaknya dikejar, ditangkap sama kucing. Kucing lompat saudara, ngejar cicak itu, lalu jatuh ngenai mukanya cicit saya. Lalu cicit saya kaget, terkejut, lalu step saudara. Sudah demam tinggi, karena kucing step, wah kejang-kejang. Nah itu mungkin masih umur 4-5 tahun saudara. Kejang-kejang begitu, lalu keluarga nggak tahu harus buat apa. Ya, dibawa ke klinik sudah agak lama saudara. Akhirnya sembuh. Tapi setelah sembuh, Cik Melan itu kemampuan otaknya itu berkurang drastis. Karena step yang cukup lama itu saudara, kekurangan oksigen. Jadi diajarin itu sangat susah. Jadi ingat dia 2 tahun di atas saya saudara. Jadi dia umur 5 tahun, saya baru 3 tahun. Dia 6 tahun, saya 4 tahun. Saya tidak pernah diajarin belajar, tapi saya melihat papa mama itu ngajarin cicit saya. Itu saudara, dia kalau diajarin saudara, ya misalnya A, B, C, D. Ini apa A, ini apa B, ini apa C. Oke, bisa nyebut, tutup bukunya ya. Lalu coba ini apa? Suruh nunjuk saudara, tidak bisa. Jadi saya yang melihat saja, saya bisa membaca, tapi cicit saya tidak bisa. Dan susah sekali. Sampai matematika, 2 tambah 2 berapa? 4. Oke. Tulis 4, apalin 4, 2 tambah 2, 4. Oke, tutup lagi. 2 tambah 2 berapa? Waduh, bodoh sekali. Dan dia jadi tertekan. Tapi papa saya lebih tertekan. Ya, marah karena anak-anaknya semuanya juara kelas. Tapi yang ini jelek sekali nilainya. Merah, matematika 3, bahasa 4. Tapi karena
kepala sekolahnya itu tetangga kami, nggak tahu bagaimana ditolong. Jadi kelas 1 naik kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4, walaupun merah naik kelas. Atau mungkin karena gurunya angkat tangan saudara. Jadi saya masuk sekolah lebih cepat, ya pokoknya saya pengen akhirnya kepala sekolah itu ngasih kesempatan. Oke, Handoyo masuk dulu. Nanti kalau enggak berhasil, ya nanti tinggal kelas. Oke, jadi kakak saya kelas 2, saya masuk kelas 1. Belum waktunya, 5 tahun saya sudah masuk saudara. Ya, lalu terus sampai kakak saya kelas 4, saya kelas 3. Ya, nah saya juara kelas, di kelas 4, Cik Melan tidak naik kelas. Merah semua. Dan ini sekolah kami di pinggiran kota Solo saudara. Jadi satu sekolah dan hanya ada satu kelas per angkatan. Jadi saya naik kelas 4, satu kelas dengan cicik saya. Satu kelas dengan Cik Melan. Padahal dia 2 tahun di atas saya. Saudara, satu kelas. Dan setelah 1 tahun selesai, ini dia sudah gak naik kelas sekali loh. Akhir ketika kenaikan kelas, saya adiknya juara kelas. Cicik saya tidak naik kelas lagi. Anda bisa bayangkan betapa down, betapa sangat susahnya dia belajar. Di kelas 4, gak naik kelas sampai 2 kali. Jadi saya naik kelas 5, cicik saya masih di kelas 4. Jadi kelas 4 itu 3 tahun saudara. 3 tahun. Ya. Dan semua orang yang gak kenal dekat bertanya, itu adikmu ya? Bukan, itu cicik saya. Karena saya kelas 5, dia kelas 4. Dan itu terjadi. Saudara, sangat menyusahkan sekali. Tapi kami keluarga sayang dia, saya sangat sayang dia. Cuma memang sangat susah sekali. Kelas 4 itu membaca itu, wah berat sekali. Baca itu lambat sekali, padahal sudah kelas 4 saudara. Tapi, satu yang saya harus berkata, di antara saudara-saudara ini, Cik Melan itu yang hatinya sangat tulus. Tidak pernah mau bohong, tidak pernah nipu. Tidak pernah ini dimarahin senyum saja. Tidak pernah simpan pahit, simpan jengkel. Orangnya betul-betul tulus. Baik hati saudara. Suka nolong, tapi otaknya tidak pintar. Tapi saudara tahu, hingga pada suatu saat ketika dia sangat-sangat sudah 3 kali tidak di sekolah kelas yang sama, 2 kali tidak naik kelas. Dia betul-betul lari pada Tuhan. Dia rajin datang sekolah minggu. Bahkan mulai masuk pelayanan sekolah minggu. Rajin datang doa pagi. Kenapa saudara? Karena dia tahu kalau ketemu orang lain pada menghina dia. Saudara-saudara ngomong, apalagi kalau Sinja begini ketemu teman-teman, ketemu keluarga gitu kan. Karena mereka tahu ini cicit saya. Kamu tuh kok bodoh, kayak adikmu, kayak kokomu, kayak cicikmu. Kamu tuh gini-gini. Wah semuanya nasihati saudara. Semuanya ngejek dia. Tapi kalau dia ke gereja, yang dia tahu Tuhan selalu menerima dia. Tuhan selalu menerima. Dia sedang terpuruknya. Ditanya sama saudara-saudara kalau kumpul, gede mau apa? Dia berkata, saya mau jadi terkenal. Saya mau keliling dunia. Saya mau jalan-jalan ke luar negeri. Saudara, tapi ajaib. Orang yang murni hati sekalipun dia mengalami celaka, Tuhan itu membela. Amin saudara. Dan tiba-tiba di kelas 4 itu sudah 2 kali nggak naik kelas. Entah bagaimana pulang dari gereja hari pencurahan Roh Kudus, dia pulang dan ada sesuatu yang berbeda.
saya melihat sorot matanya berbeda. Dia cerita bagaimana Tuhan menjamah dalam pengurapan Roh Kudus. Dan saudara tahu mulai hari itu entah bagaimana, tiba-tiba dia buka buku pelajaran dan dia bisa membaca lancar. Dia bisa membaca lancar. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Dan sejak hari itu dia tidak pernah naik kelas lagi. Walaupun tidak juara kelas tapi dia di pertengahan saudara. Sudah nggak ada merahnya lagi. Naik kelas 5, naik SMP, naik SMK saudara. Dan dia ambil pariwisata. Selesai SMK dia berangkat ke Jepang. Dan sudah 24 tahun hampir seperempat abad ini. Dia di Jepang menikah dengan orang Jepang. Punya anak di sana. Jadi dibandingkan adik dan kakak-kakaknya saudara. Dia orang pertama yang berangkat ke luar negeri. Dia yang pertama punya rumah besar, punya mobil, dia punya banyak hal. Ternyata orang yang murni hatinya, Tuhan memberkati dengan cara ajaib. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, nanti kalau kapan dia ke Semarang, ya kalau ada kesempatan ya bisa berkunjung. Saudara, Tuhan ajaib. Mari kita percaya, jaga kemurnian hatimu. Tuhan bisa memberkati lebih dari yang kau pikirkan. Kita bagi berdiri saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Mari Tuhan bersihkan hati kami. Lihat hati kami Tuhan. Apakah kalau ada kecewa, bersihkan Tuhan. Kalau ada yang tidak benar, ada kebohongan, ada penipuan, bersihkan Tuhan. Telah kulihat ada kebaikan Tuhan bagi orang yang murni hati. Amin. Dia memandang hatimu saudara. Kebaikan yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya. Mari angkat tangan semua. Selidiki hatiku,
bisa dekat Tuhan dan diberkati Tuhan, syaratnya harus murni hatinya. Mari taruh dua tanganmu di dada. Kita minta Tuhan memurnikan hati kita. Oh haleluya. Kalau ada orang mengecewakan engkau, ampuni. Jangan simpan dendam kepada suamimu, kepada istri, anak-anakmu, orang tuamu. Jangan simpan kecewa kepada teman-teman pelayanan, kepada orang-orang di sekitarmu. Ampuni mereka, bersihkan. Oh haleluya. Bapak Jamaah, kalau ada di hati kami kekecewaan, kejengkelan, murnikan Tuhan. Jamaah Tuhan, oh bersihkan. Juga kalau ada kebohongan, ada penipuan, dengan sengaja kami memilih untuk berbuat yang jahat, ampuni Tuhan. Di ulang tahun yang baru, di tahun yang baru ini, kami akan memulai dengan hidup yang baru, hati yang tulus, hati yang murni, biar kami bisa makin dekat dengan Tuhan dan kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Bapak berkati gereja ini, berkati semua jemaatmu, pengurus, hamba-hamba Tuhan. Biar kami tidak jatuh dalam hal yang tidak benar. Sekalipun hari-hari ini ada banyak kesusahan, kesesakan, tapi hati kami murni dalam Tuhan. Hati kami murni bersyukur pada Tuhan. Sekalipun ada banjir kemarin, ada kerugian, tapi hati kami tetap berkata Tuhan baik. Oh, biar kami kedapatan murni di hadapan Tuhan, tulus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, Engkau melihat hati demi hati. Bila Tuhan murnikan, dan kami percaya di tengah-tengah krisis sekalipun, di tengah-tengah kesusahan sekalipun, kami akan melihat berkat Tuhan dicurahkan di hidup kami. Berkat Tuhan yang berlipat ganda. Hamba-Mu dan keluarga sudah mengalami, jemaat Mahanaim akan mengalami apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di hati. Tuhan bisa menyediakannya dalam nama Yesus. Turun berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar hidup kami benar dan murni di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, meteraikan kebenaran-Mu. Yang siap melakukan firman Tuhan, semua berkata amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan dulu saudara, Tuhan memberkati. Shalom. Semua diberkati lewat pesan firman Tuhan hari ini, amin. Hati yang murni rahasia mau mengenal berkat-berkat Tuhan luar biasa. Dan tidak lupa saudara bahwa di ulang tahun gereja kita Mahanaim Community Church, kita juga ada surprise, yaitu door prize. Jadi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di absensi kehadiran akan berhak mendapatkan undian ini dengan kriteria nama lengkap, tidak ada nama samaran, karena kita harus menerima identitas yang lengkap. Oke. Harus hadir pasti, jadi tidak boleh diwakilkan. Karena ini spesial ini. Ini hadiahnya berkaitan dengan pandemi sekarang untuk menolong kita menjaga kesehatan. Jadi sangat luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan ambil 5 undian. Dari siapa nanti jemaat yang terpanggil, berdoalah ya. Semoga namanya terpanggil atau nomornya. Kita akan minta kepada bapak-bapak rohani kita, ambil satu-satu Pak. Ya, nanti dari Pak Chandra dulu ya, sebentar ya Pak. Ya, coba dadanya dipegang, deg-degan enggak? Siapa tahu namanya, nomor apa? 31.
Bapak Sukisno, ya maju silakan duduk. Silakan maju Pak. Berdiri sebentar ya. Bapak Sukisno. Yang kedua, nomor 6. Bapak Adi Setiawan. Wih, luar biasa ya. Terima berkat Tuhan. Selanjutnya, nomor 32. Ibu Sukisno. Wah, ini luar biasa. Ini momen spesial. Ada Valentine ya. Jadi mereka benar luar biasa. Nomor 3. Ibu Francisca. Wow, luar biasa. Oke, yang terakhir yang kelima kita kasih Bapak Gembala ya. Kasih jarak ya. Kira-kira 1 meter kurang lebih. 33. Ibu Wawa. Wah, luar biasa. Ini seksi sibuk kita nih. Bertanggung jawab bingkisan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dapat bingkisan itu bertanggung jawab dia. Kami minta Ibu Gembala, Bapak Andoyo, Bapak Chandra membagikan, terus foto bersama ya. Ya. Ya, para pengurus maju. Panitia yang di belakang masih bisa maju. Ibu Purwanti silakan, sekretaris. Pak Jerry, ya maju. Semua pengurus. Pak Chan Budi, Bu Chan Budi. Nanti kita, mari sidang jemaat bangkit berdiri, kita akan hitung ketiga sama-sama, kita akan merayakan, lalu nanti Bapak Ibu Gembala akan meniup lilin. 26 Mahanaim Community Church, Tuhan sudah beserta, Tuhan sudah memberkati sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua bangkit berdiri, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Kita nyanyikan melayani Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Dengan hormat kasih Kristus, Mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kepada para pengurus di depan. Bapak, kami datang kepadamu, mengangkat tangan kami, berdoa buat hamba-hambamu, Bapak Ibu Gembala, semua pengerja, pengurus, pelayan Tuhan yang ada di Mahanaim ini. Mari Tuhan mengurapi mereka. Kalau 26 tahun yang lalu Engkau sudah memulai
gereja di tempat ini. Engkau Tuhan yang sama, Tuhan yang akan membawa anak-anak-Mu ini sanggup melayani Tuhan dengan sukacita. Dan kami perkatakan dengan iman bahwa tahun berikutnya ke depan akan semakin diberkati. Gereja ini makin dilawat Tuhan, jiwa-jiwa dipenuhkan, bahkan mengalami terobosan demi terobosan bersama Tuhan. Biarlah sukacita, perlindungan Tuhan beserta buat semua pengurus, semua jemaat Tuhan di masa-masa pandemi. Tidak ada yang menderita karena COVID, semuanya sehat, semuanya kuat. Bisnis diberkati karena mereka orang-orang yang murni hatinya, dan berkat-berkat Tuhan melampaui segala kemampuan kami akan dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu, sukacita melimpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kalau ada spirit lain yang membuat lemah, yang membuat para pengurus pelayan Tuhan menjadi merasa tidak berdaya ataupun merasa loyo, tapi siang ini kami satukan iman kami di dalam nama Tuhan. Yesus memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan penuh antusias. Tahun ke depan makin semangat di ladang Tuhan dan dijamah dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus semua berkata amin.
Beri kemuliaan buat Tuhan kita, luar biasa. Perjalanan Mahanaim Community Church sampai sekarang Tuhan berkati. Kita akan bagikan bingkisan ulang tahun Mahanaim Community Church 26 tahun. Melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya, terima kasih untuk Bapak Handoyo Lim yang sudah melayani kita baik pagi dan siang. Tuhan memberkati. Juga Pak Chandra Kirana yang sudah bersama kita baik pagi maupun siang. Mari kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka. Kami juga percaya Tuhan memberkati orang tua mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Anak cucu mereka tidak akan meminta-minta karena Tuhan yang sudah berjanji. Mari angkat tangan kita untuk menerima Lord blessing. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia akan perintah-perintahnya, maka siang hari ini engkau akan pulang ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat-berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus akan menyertai engkau dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.